Pemirsa, rumah tangkar tanaman hias yang beralamat di Jalan Lintas Timur, Desa Tanjung Kusuma, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur. Airnya keluar tuh. Ini nggak ada, belum ada tanaman yang, karena memang kebun penangkaran. Ini kan ekor naga ini pecah juga tuh. Cuman Monstera cuma lagi keren bukan situ. Mau merangkat semua ini. Enggak, ini itu Mas. Itu marble. Ini Mayoi. Pilo juga. Ini udah hidup kalau ini. Ya. Merambat kayaknya naik, Pak. Naik. Cuman kalau kita panasin dia agak lama. Kalau di tempat itu tangkainya masih tuasnya. Tuasnya masih tuasnya ya. Oh iya. Kalau kita lebih panas, tuasnya pendek. Kalau di tempat teduh tetap naik dia. Atau siapa itu? Tanam ya. Terus. Batangnya dia tebal kaki. Dapat bunga saya Pak Rupiah. Dapat. Tapi off the record notanya. Off the record. Tuh bang yang di pot itu kan. Apa Luasnya terlalu terlalu panjang. Maunya panas. Luasnya bagus. Ini sukun ya? Sungkai. Oh sungkai. Wah. Dia itu yang repot. Repot mesin. Mesin kembang. Maaf saya datang. Lebar. Asal batangnya udah gede. Saya mulutnya aja beneran. Asal rambatan. Ada rambatan. Oh, ini yang rambatan yang lebar ya. Di rumahku ada rambatan anu. Kayak gini. Ngambil bibitnya di mana? Jadi anu juga referensi dari gunung ya. Pokoknya di sana saya kasih tahu kita belajar lari ini ya. Nah ketika ada
kita potong aja udah potong. Kalaupun nggak kita potong, dia ini tumbuh berkembang gitu nih. Nyabangnya kanopi lah, kanopi tadi alami. Apa namanya? Namanya bunga. King Cobra. Monstera King. Jelas mana-mana. Jelas Siap. Yang jelas ini mengganti media ini. Oh, ini gede bener nanti ya. Tinggi apa? Tinggi Bokera. Tinggi Bokera. Oh, yang gini. Ini sebesar gini ya, cuman ini yang ini cuma dipotong kayak pong. Ngolah. Oh, boleh yang besar kayak ini. Antusias Dadang Ginanjar Ginata dan Sabta selaku ketua kelompok sadar wisata Puncak Tamiang Lampung Timur dan wakil ketua 1 bersama Mas Suyatno SP pemilik Ini sudah ada. tempat penangkaran. Itu hokeri. Itu indukan satu itu, ini anakannya nanti. Baru punya satu itu. Ya, kebun tangkar Florikultura Puspakesuma ini didirikan untuk menjawab kebutuhan ruang edukasi tanaman hias yang sejauh ini kosong, baik di tingkat masyarakat atau di instansi pemerintah ya. Karena tanaman hias lebih familiar di sisi pasar, yang masyarakat umum kenal tren tanaman hias, kemudian harga, jenis dan lain-lain, lebih ke gimmick pasarnya. Sementara pada tataran edukasi, baik jenis tanaman, kemudian varian tanaman, sampai ke aspek budidaya tanaman hias yang notabene itu adalah usaha ya, selama ini masih minim. Artinya minim pihak yang menyelenggarakan, yang berani menyelenggarakan menjadi tempat belajar. Jadi selain tujuan usaha, kebun tangkar ini juga menjalankan fungsi edukasi sebagai wahana untuk belajar bersama, mulai dari anak-anak tingkat TK, karena pengenalan tumbuhan ini harus dilakukan sejak dini kan. Pelajar, mahasiswa dan masyarakat umum, termasuk juga kalau masyarakat umum kita punya program inkubasi usaha. Jadi kelompok masyarakat atau masyarakat perorangan yang memerlukan pengenalan baik budidaya tanaman hias, pemuliaan tanaman hias, sampai ke perbanyakan, itu kami layani baik perorangan atau kelompok-kelompok masyarakat, bahkan komunitas. Nah, sampai saat ini kebun tangkar ini ya kita kelola melalui KUB, kelompok usaha bersama masyarakat, yang selain ini menjadi tempat belajarnya, anggota kelompok kita di rumah masing-masing juga melakukan aktivitas usaha budidaya tanaman hias. Jadi mereka punya tempat skala rumahan ya. Ketika pengunjung melihat kebun tangkar juga bisa melihat di rumah-rumah masyarakat yang anggota KUB yang binaan kita. Kemudian nantinya
kebun tangkar ini akan kita fungsikan sebagai bursa pemasaran tanaman hias, baik dari hasil kebun tangkar ini sendiri juga dari hasil yang diproduksi oleh para petani binaan. Termasuk kalau bursa tukar tanaman hias itu kita dengan masyarakat umum, bursa gaduh kita menerima tanaman gaduhan dari berbagai pihak, bahkan dari luar pulau juga kita masukkan untuk pengadaptasi atau penyesuaian iklim di sini. Karena setelah kita riset, Lampung ini bisa menjadi tolok ukur iklim Sumatera untuk penyesuaian tanaman-tanaman hasil persilangan atau tanaman-tanaman jenis baru hasil kultur jaringan. Proses adaptasi di kebun tangkar ini bisa dilakukan. Itu Sudah berlangsung sejak kapan lama, Pak? kalau berdirinya 1 tahun. 1 tahun ya. Ya dimulai dari skala kecil, beberapa jenis tanaman yang ada di sekitar, kemudian kita introduksi yang dari luar. Ada yang dari luar kabupaten, luar provinsi, luar pulau gitu, untuk menambah koleksi. Kemudian kerjasama yang kita lakukan dengan para pemulia, kerjasama pengayaan koleksi tanaman. Jadi tanaman pemulia itu ada yang dari Kalimantan dimasukkan ke sini untuk penyesuaian iklim, nanti baru dan sampai ke penamaan kultivar baru yang mereka hasilkan. Karena ada banyak kultivar yang belum diberi nama yang dihasilkan oleh para pemulia. Karena pertama bingung mau memberi nama, kemana mendaftarkannya dan lain-lain. Kita sedang coba mengurai itu, proses pemberian nama tanaman kultivar baru ini kemana juga. Karena kalau di tanaman pangan itu sudah mungkin ada salurannya, tapi kalau tanaman hias ini masih abu-abu. Maka kita coba nanti pemberian nama itu kita daftarkan secara kolektif gitu. Sumber dana, Mas? Kalau untuk dipropagasi kita swadaya ya, mandiri. Swadaya, jadi ya. Tanaman ini ada yang dibeli dari kas KUB, ada yang gaduh berarti titipan dari pihak lain, nanti dibagi anaknya hasil pertanian. Kalau yang aklimatisasi ini perjanjian kita dengan pemilik, penyertaan koleksi ke sini nanti bagi anak juga seperti gaduh gitu. Dan lebih banyak ini titipan. Tanaman ini partisipasi ya, bukan milik mutlak, milik 1 orang 2 orang, tidak. Ini milik banyak orang. Termasuk ya nanti diharapkan dari hasil penjualan bibit ya, karena produksi akhir kita adalah bibit tanaman. Tujuannya adalah membuat tanaman itu makin murah. Jadi kalau kita beli bibit mahal, bisa nggak kita memproduksi tanaman itu sampai berharga murah supaya terjangkau masyarakat atau petani gitu. Jadi petani itu jangan beli bibit mahal-mahal gitu. Tujuan kita itu. Karena kalau mahal-mahal nanti nggak jadi usaha. Saran pendapat kepada stakeholder Lampung Timur? Kita minta apa ya? Sebetulnya tidak spesifik. Bahwa bidang florikultur ini kan cabang hortikultur. Artinya hortikultur itu tidak terbatas sayur mayur, buah-buahan ya. Tanaman hias ini adalah bagian. Kita memang belum ketemu saluran pembinaan ya. Karena kalau sekarang bertumbuh petani tanaman hias, harapan kita sih nantinya petani tanaman itu sejajar dengan petani tanaman pangan. Kalau di tanaman pangan sudah ada kelompok tani, ini kita juga sedang merintis kelompok tani tanaman hias. Nah tentu kan aspek pembinaan, aspek dukungan dan lain-lain tentu beda. Maka kita juga sedang mengomunikasikan dengan para anggota, termasuk dengan pemerintah desa ya, pola-pola seperti apa yang bisa dikembangkan sehingga memungkinkan mendapat support baik pembinaan berupa pembinaan dan hak-hak yang harus bisa kita dapat ya sebagai petani, sama sejajar seperti petani tanaman pangan gitu. Itu aja sih. Kalau gunungnya maju, apalagi yang gunung maju. Harus jempol. MTF pun punya gunung.
Nah itu lagi kita jajaki tuh Mas Rian. Masuk